Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Perundungan Meregang Nyawa. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kak Mira Sakila dan Ina Asmalik. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Pagi itu suasana desa Seraji terlihat mendung. Awan berkabut dan sedikit gerimis. Suasana terlihat sepi karena semua orang sepertinya enggan keluar rumah karena cuaca yang sedikit menusuk. Rumah-rumah panggung berjejer. Hanya terlihat beberapa orang saja yang tengah menatap langit yang terlihat muram. Namun di bawah gerimis dan suasana dingin, terlihat seorang gadis berjalan dengan bibir tersenyum. Dia menengadahkan wajah pada rintik hujan. "Hei Arumi, ngapain kamu di sana?" teriak seorang wanita yang berdiri di depan rumahnya sambil membawa sebuah kantong. Arumi namanya. Dia gadis yang memiliki kekurangan dalam fisik. Dia gadis tanpa ibu dan hanya hidup bersama ayahnya, Joko. Arumi hidup penuh dengan macam-macam hinaan karena fisik juga keterbatasan mental. Tetapi bagi Joko, Arumi adalah putri yang sangat ia sayangi. Ibu Arumi, Latifah, sudah meninggal beberapa tahun lalu karena sebuah penyakit yang dideritanya. "Dasar bocah sableng, udah tahu hujan kok malah diem di sana," rutuknya lagi. Arumi hanya diam. Dia menyapu lapangan yang terlihat sepi. Tidak ada siapapun di sana. Ia mencari anak-anak lainnya yang biasa bermain. "Kemana Aisyah? Kok mereka nggak ada di sini?" ujar Arumi sambil melihat sekeliling. Ia pun berjalan mendekati sosok seorang ibu yang tadi merutukinya dan bertanya. "Bule, di mana Mira?" tanya Arumi. "Di dalam. Kamu itu sudah tahu hujan kenapa masih kelayapan? Sudah sana pulang. Nanti Aida ibumu marah." "Romi mau main bule." "Kamu ini, nanti kamu kena marah ibumu. Mau kamu dipukul lagi?" Arumi menggeleng. Ia pun menunduk mengingat bagaimana perlakuan Aida ibu tirinya. Perlahan ia berbalik dan melihat seorang nenek melambaikan tangannya. "Sini nak Rumi," panggil Nek Karsi, sosok yang selalu memberinya kehangatan pada Arumi. "Iya Nek, kamu mau kemana?" "Rumi mau main Nek, tapi kok mereka nggak ada." "Rumi sayang, ini hujan, jadi mereka nggak keluar rumah. Rumi main sama nenek mau." "Ma." "Arumi, Arumi." Belum sempat Arumi menjawab pertanyaan Nek Karsi, suara lantang dari simpang jalan memanggilnya dengan wajah penuh dengan kemarahan. Ibu, dasar anak gak tahu diri. Sudah tahu hujan masih saja keluyuran. Harusnya kamu itu cuci piring di rumah, bantu ibu." "Aida, sudah. Arumi kan hanya ingin bermain," sela Nek Karsi. "Nenek diam saja. Dia ini bukan anak kecil lagi. Harusnya dia itu sudah bisa kerja, bantuin saya. Ini malah keluyuran. Giliran lapar dia pulang, ngerepotin." "Aida, kamu kan tahu Arumi." "Iya saya tahu. Dia itu anak bodoh Nek. Jadi gak usah diingatkan terus." "Ya ampun dah. Sudah, ayo pulang. Kamu pikir saya cuci pakaian kamu itu tidak pakai tenaga?" Arumi pun ditarik oleh Aida ibu tirinya. Sampai ke rumah ia diperlakukan kasar, hinaan dan cacian sudah seperti makanan bagi Arumi di setiap waktu.
Bahkan semua keluarga Aida hanya mempermalukan dia bagai orang gila. Meski seringkali Joko menegurnya, namun tetap saja jika Joko tak ada, Arumi hanya menjadi bahan rundungan keluarga dan teman-teman seusianya. Ketemu di mana lagi tuh anak? Di rumah Nek Karsi. Di mana dia suka sembunyi? Ya di situ, Bu. Saut Aida pada ibunya Lia. Lagian si Joko kenapa nggak dibuang aja sih tuh anak? Nyusahin aja. Apa itu susah, Bu, buat dikasih tahu? Apalagi soal anak ini. Padahal apa sih gunanya dia? Udah bodoh, udah besar masih suka kayak anak kecil. Harusnya kalau dia nggak begini, mungkin udah menikah. Dan sekarang baru-baru menikah, mana ada yang mau sama orang cupu kayak dia? Arumi hanya menatap Aida dengan netra yang sudah menganak sungai. Arumi memang sedikit memiliki kekurangan, tapi pikirannya sama seperti anak-anak lainnya. Hanya sedikit perbedaan dari tubuh dan caranya bicara. Arumi pun melenggang pergi dan memasuki kamarnya. Rasa sesak ia rasakan. Ia berharap ingin hidup normal seperti anak-anak lainnya. Tapi apa daya, takdir Tuhan di luar keinginannya. Lalu begitu, pergi begitu saja tanpa pamit. Dasar anak gak tahu diri. Cicit Aida. Sejak pagi Arumi hanya mengurung diri di dalam kamarnya. Panggilan Aida dan adik tirinya Amel tak dihiraukan. Ia hanya menangis, merindukan sosok ibu yang 10 tahun lalu masih bersamanya. Hanya Joko dan Lilis yang selalu memperlakukan dirinya dengan baik dan peduli dengannya. Bu, Rumi rindu ibu. Arumi berucap dengan sangat lirih, menatap suasana di luar jendela yang mulai terang dan mulai terlihat cahaya matahari. Arumi, ingatlah, bagi ibu sama abah kamu itu sangatlah cantik, pintar, dan cerdas. Semoga suatu saat nanti Rumi jadi anak baik. Kata-kata Lilis berdengung di telinganya, membuat Arumi semakin merindukan sosok Lilis. Ia menatap sebuah foto lusuh di tangannya yang sengaja ia simpan sebagai pengobat rindu pada Lilis. Arumi, Arumi. Arumi tersentak mendengar suara ramai yang memanggilnya. Terlihat beberapa teman yang sudah berada di depan rumah dan menunggunya. Ia pun beranjak hendak menemui mereka. Aisyah, kalian kesini? Iya Rum, kami mau mengajak kamu belajar di rumah Tika. Saut Aisyah. Belajar? Belajar apa? Sudah, kamu ikut kami aja dulu. Nanti kamu pasti tahu. Iya kan Tik? Iya, tapi kamu izin dulu sama Bu Aida. Enggak. Rumi mau ikut Aisyah. Ya sudah, kita berangkat. Aisyah dan ketiga temannya membawa Arumi. Mereka hendak sedikit memberikan sesuatu. Meski Arumi seperti itu, tapi mereka tahu jika Arumi bisa cepat tangkap. Jadi dengan sedikit memberikan pemberitahuan dan pengajaran, Arumi bisa memahami apapun. Aisyah, ngapain kamu bersama orang gila itu? Teriak seorang pria yang tertawa melihat Arumi. Ivan, jaga ucapanmu. Arumi tidak gila. Kalau bukan gila, apa dong namanya? Arumi yang mendengar kata-kata Ivan langsung melayangkan sebuah pukulan. Ia menjambak rambutnya sampai Ivan memekik kesakitan. Apa-apaan kamu Dasar gila. Cupu, hentikan. Teriak Ivan yang langsung dibantu beberapa temannya. Arumi, hentikan. Kau sudah gila ya? Kau mau menyakiti dia? Hardik Alif menatap Arumi sambil menunjuk wajahnya. Aku tidak gila. Kalian jahat. Aku tidak gila. Kalau kamu tidak gila, lalu apa namanya? Badan aja besar tapi otak kau kecil, sambung Ivan. Kalian jahat. Aku benci kalian.
Arumi lari sambil menangis dengan perasaannya yang terluka. Ketiga temannya menatap Ivan dan teman-temannya, memasang wajah tak suka karena sudah mempermainkan hati Arumi. Ivan, Alif, Ferry, kalian kenapa sih suka sekali mengganggu Arumi? Apa salah dia? Ha? Seru Aisyah. Aisyah, sudahlah, anak seperti itu ngapain kamu temani? Iya, dia kan cewek gila, gak waras begitu. Ngapain kalian berteman sama dia? Timbal Ferry. Cukup ya, Arumi itu dia gila, jadi jangan kalian terus mengganggunya. Sudahlah Aisyah, ayo kita lanjut. Gak berguna juga kita bicara sama mereka, ajak dia. Tapi mereka, dia menggerakkan kepalanya sambil menggeleng, membuat Aisyah pun mengerti apa yang dimaksud Kia. Aisyah dan ketiga temannya sama-sama seusianya. Hanya Aisyah yang sedikit lebih tua, dan Arumi yang baru saja menginjak usia 19 tahun, paling muda di antaranya. Hanya saja tidak ada yang menyukainya karena kekurangannya yang terlahir sebagai wanita yang keterbatasan mental. Seusai mereka pergi, Arumi berjalan pada sebuah villa tua yang berada di ujung desa, tepat di sebuah perbatasan antara desa Seraji dan desa Lubuk Setan. Tidak banyak orang yang melewati jalan itu, hanya orang-orang yang malas mengambil jalan pintas yang masih ingin menampaki jalan perbatasan desa. Dengan alasan villa yang mereka anggap angker dan seringkali mereka melihat sesuatu di sana. Ibu, lirih Arumi sambil memeluk lututnya. Ibu, kenapa Arumi terlahir seperti ini? Kenapa semua orang membenci Arumi? Lagi Arumi tergugu oleh kesedihan di hatinya. Keterbatasan mental itu bukan berarti ia tak memiliki perasaan. Hanya saja sifatnya yang belum benar-benar dewasa, sehingga membuatnya seperti anak yang berusia 10 tahun di bawahnya, meski ia sudah berusia 19 tahun. Tiba-tiba ada hembusan angin. Arumi mendongak, telinganya samar mendengar suara seseorang. Hembusan angin menerpa tubuhnya. Tercium aroma bunga kamboja dan aroma sedikit tak sedap yang menusuk hidungnya. Bau apa ini? Ucapnya sambil berusaha berdiri. Ia menoleh ke dalam villa. Terlihat bayangan yang tak jelas dilihatnya. Perlahan kakinya melangkah hendak melihat sosok yang berada di dalam sana. Si Arumi, ngapain kamu di sini? Arumi berbalik badan. Terlihat sosok pria paruh baya tengah menatapnya dan berjalan mendekatinya. Abah, kenapa kamu di sini, Nak? Sama siapa? Tanya Joko Abah Arumi. Rumi katanya gila. Rumi nggak gila kan, Abah? Tanya Arumi menatap lekat Joko. Anak Abah gila? Kata siapa? Itu bohong. Mana ada anak Abah yang cantik ini dibilang gila? Gagah Abah memeluk anak gadisnya. Arumi tersenyum sambil membalas pelukan Joko. Tak lama ia berucap, Abah, Rumi rindu ibu. Dada Joko seakan berdetak lebih kencang mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Arumi. Ia dapat merasakan kerinduan sang anak. Ia tahu bagaimana semua orang memperlakukan Arumi. Bahkan ibu mertua dan istri barunya memperlakukan Arumi sangat kasar. Arumi rindu ibu. Besok kita ke pemakaman ya. Kita tengok ibu sama-sama ya. Lirih Joko sambil mengelus pucuk kepalanya. Arumi mengangguk dengan wajah yang sama-sama bersedih. Tidak ada kata selain kerinduan pada sang ibu dan istri. Latifah adalah istri yang begitu sempurna bagi Joko. Ya sudah, lebih baik kita pulang ya. Nanti Ibu Aida nyariin. Arumi mengangguk sambil mengusap air matanya.
Tiba-tiba ada suara burung gagak. Suara gagak mengiringi langkah mereka. Joko menatap heran pada gagak yang ada di atas kepalanya. Tahu Joko, jika gagak bersuara tepat di hadapannya, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Bahkan itu adalah sesuatu pertanda kematian. Hush, hush, usir Joko pada gagak yang terus berterbangan di atasnya. Mereka pun tanpa menoleh dan hirau akan suara gagak yang terus saling bersahutan terus berjalan meninggalkan villa yang sudah terlihat kegelapan. Hanya 1 jam berjalan, akhirnya Joko dan Arumi sampai di rumahnya dengan disambut tatapan masam oleh Aida istrinya. Bagus ya, anak sama bapak sama aja keluyuran bisanya, tukas Aida dengan wajah kesal. Maaf bu, tadi Arumi. Sudahlah, lebih baik bapak bawa dia masuk dan jangan biarkan dia terus keluyuran. Tanpa menjawab, Joko pergi membawa Arumi dan memintanya segera berganti pakaian. Pagi sekali, Joko sudah berangkat lebih dulu untuk bekerja. Ia yang menjadi seorang mandor di perkebunan milik Juragan Bagas, sosok yang memiliki perkebunan sawit yang berada di samping perbatasan desa Lubuk Setan. Aida yang sibuk menyiapkan sebuah makanan untuk bekal yang akan diantarnya, karena Joko yang tak sempat sarapan karena tugas yang memang sudah disepakati. Arumi yang tengah menjemur pakaian dipanggil oleh Aida dan memintanya untuk mengantarkan bekal untuk abahnya. Ingat ya, jangan sampai kamu pergi kemanapun. Abah kamu pasti nungguin bekal ini, tuturnya menjelaskan pada Arumi. Iya bu, Rumi pergi. Ya sudah sana, awas ya kalau sampai tidak sampai sama abah, ibu hukum kamu. Arumi mengangguk. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Entah kebahagiaan ataupun apa, ia sendiri tak tahu. Pertama kalinya Aida mengatakan ibu padanya, meski dengan cepat Aida menutup mulutnya. Arumi pun melangkah menjauhi rumahnya, berbalik menatap Aida yang masih berdiri menatapnya. Ia tersenyum, meski Aida kembali memasang wajah masam. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Aida yang tengah duduk sambil merajut sebuah kain pun bangkit melihat kepulangan suami. Ia menyalaminya dan duduk di samping Aida. Tak berapa lama Joko meminta Aida menyiapkan makanan. Bu, tolong ambilkan makanan. Abah lapar dari pagi tidak makan apapun. Loh, bukannya Arumi datang ke sana? Sudah aku suruh bawa bekal untuk Abah loh. Kemana lagi itu anak? Pasti asik bermain lagi sampai dia lupa bawakan bekalmu, bah. Sungut Aida dengan kesal sambil menyiapkan makanan untuk suaminya. Itu anak benar-benar harus dikasih pelajaran, rutuk Nek Lia. Sudah bu, dah. Biarkan saja kalau memang asik bermain. Saya tidak apa-apa, saut Pak Joko. Itulah Abah selalu saja manjakan dia. Sudah besar bukan makin pintar malah makin tolol otaknya. Sudah gila malah nambah gila. Pekik Aida yang sangat membenci Arumi. Joko tak menyauti lagi perkataan istrinya. Ia terus menyantap makanan yang sudah disuguhkan oleh Aida. Prah! Randang itu ditendang begitu kuat oleh Ivan dari belakang saat Arumi sedang bersenandung riang membawa bekal untuk abahnya. Mata Arumi membelalak saat bekal untuk abahnya jatuh berhampuran di tanah. Sampai ayam dan kucing pun menghampiri memperebutkan makanan untuk Pak Joko. Hus, hus, hus. Arumi mengusir ayam dan kucing yang menyantap segar makanan yang tumpah di jalan. Arumi melirik ke arah Ivan dan temannya yang tertawa puas melihat bekal Arumi berhamburan. Arumi memasang raut wajah kesal, menghampiri Ivan dan langsung memukul kepala Ivan dengan rantang stainless begitu kuat, sehingga nyaring terdengar di kepala Ivan. Bangsat kau ya,
Alan mendorong tubuh Arumi sampai tersungkur ke aspal dan membuat lutut Arumi luka. Temanmu duluan yang tendang rantang bekal untuk abahku, pekik Arumi. Bah. Alan menendang punggung Arumi dan menginjaknya. Au, sakit, lepaskan, teriak Arumi. Kedua tangan Arumi dipegangi oleh Jaka dan Alif. Kepala Arumi dijenggut oleh Alan yang masih menginjak punggung Arumi sampai Arumi mengerang sakitan. Sakit. Plak, plak. Tabaran keras mendarat ke pipi kanan dan kiri Arumi yang dilayangkan oleh Ivan. Kau tahu nggak, kalau kita ini mau bercanda sama kamu malah pukul diriku dengan rantang. Perempuan sialan, hardik Ivan. Bulir bening di mata Arumi membuat pandangannya kabur. Ia berusaha melepaskan diri, tapi ia tak bisa melawan 4 orang laki-laki yang sedang menyekalnya. Lepaskan aku, kumohon, abahku sudah menunggu, rengek Arumi kemudian sehingga Ivan memincingkan mulutnya. Jaka dan Alif melepaskan tangan Arumi. Begitu juga Alan yang melepaskan rambut Arumi yang dijambaknya sehingga Arumi bisa berdiri kembali, meskipun merintih karena banyak luka di tubuhnya. Baru saja Arumi tegak berdiri dan melangkahkan kaki secara tertarik, Ivan langsung mendorongnya kembali sampai Arumi tersungkur lagi. Ivan dan ketiga temannya tertawa dengan puas melihat Arumi merasakan sakit yang luar biasa. Arumi tertegun menangis menutupi kedua wajahnya. Bu, andaikan ibu ada di sini, pasti aku tidak akan dirundung begini, batinnya menjerit. Dasar gila, sungut Ivan yang mendang kaki Arumi dan kemudian berlalu melewatinya. Begitu juga teman-temannya yang ikut menendang Arumi yang masih terdiam sambil tengkurap di jalan. Dari kejauhan Ibu Irma melihat Arumi yang berusaha bangun untuk beranjak pulang. Perasaannya kacau sebab ia takut kalau Bu Aida malah memarahinya karena bekal untuk abahnya disampai. Astagfirullah Arumi, kamu kenapa nak? Tanya Irma yang berlari mengambil Arumi dan membantu Arumi berdiri. Arumi dianiaya sama Ivan dan temannya, Tante, rengek Arumi yang menangis seperti anak kecil di pelukan Irma. Irma mengusap pundak Arumi untuk menenangkannya dan membantu Arumi berjalan. Ayo, biar ku antar sampai di rumah, ujar Irma yang merangkul Arumi. Kaki dan tangan Arumi penuh luka dan mengeluarkan darah yang begitu banyak, sehingga Irma tak kuasa membiarkan Arumi berjalan sendirian. Pak Joko berjaga di depan pintu rumahnya sambil melihat jalan setapak yang tak jauh dari halaman rumahnya. Perasaan Pak Joko cemas dan gelisah menunggu Arumi pulang. Gak usah ditunggu si Arumi, bah. Palingan juga main sama si Aisyah dan bekal abah dimakan sama dia, gerutu Aida sambil melipat pakaian di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Joko menyipitkan matanya melihat Irma merangkul Arumi berjalan dari kejauhan. Joko segera berlari mengambil Arumi saat ia melihat putrinya penuh luka. Astagfirullah, Arumi, kenapa nak? Tanya Joko yang langsung membawa Arumi ke rumahnya dan membaringkan Arumi di kursi panjang yang terbuat dari rotan. Aida dan Nek Lia langsung keluar menghampiri keriuhan di luar rumah mereka. Saya lihat Arumi sudah begini, katanya dia dianiaya oleh Ivan dan temannya, jawab Irma. Alah, palingan juga si Arumi yang nakal, dia kan gila, hardik Aida yang membuat Joko nampak geram. Kamu bisa gak sih jangan terus menyalahkan Arumi, sentak Joko. Iya memang benar, Arumi kan otaknya tolol, dia sih pembuat onar dan bikin masalah terus, cerca Nek Lia. Joko tak menimpali cemoohan Aida dan Nek Lia. Ia langsung membawa Arumi ke dalam kamar dan meminta Arumi untuk menunggu sebab ia ingin pergi membeli obat untuknya.
Joko meninggalkan Arumi sebentar. Tapi Joko terkejut saat ia kembali. Arumi justru menangis semakin kencang karena pergelangan tangan sebelah kirinya patah. "Kenapa bisa patah?" tanya Joko. Aida terdiam, tapi matanya membola seakan memberi ancaman pada Arumi jika ia buka suara. Arumi terdiam, melihat Aida yang membulatkan mata, memberi kode agar dia diam tak mengadukan perbuatannya. Hati Arumi yang sebelumnya memiliki perasaan berpikir jika Aida memiliki sedikit kasih sayang, kini kembali dengan rasa sakit atas perbuatannya. Ini tadi... Ya Allah, nak, seperti ini kan nasib kamu. Sampai semua orang harus membencimu. Apa salah dan dosa yang sudah Abah berbuat sehingga kamu menanggung semua ini? Lirih Abah dengan cairan hangat yang sudah membasahi kedua pipinya. Tidak Abah, Abah tidak salah. Arumi tidak apa-apa Abah. Arumi mendekatkan wajahnya pada tubuh Abah Joko. Ia memeluknya dengan segurat kesedihan. Aida pun sedikit merasa bersalah, namun egonya masih terlalu besar sehingga ia lebih mengasingkan perasaannya. Aida adalah wanita yang sejak lama sudah memiliki hati pada abahnya Arumi, bahkan sebelum Latifah menjadi istrinya. Namun saat itu Latifah, ibu Arumi, lebih dulu menanamkan cinta di hati Joko, sehingga saat Aida hendak mengatakan perasaannya, Joko sudah terlanjur melamar Latifah. Di sanalah awal mula Aida membenci Latifah. Bahkan ia membenci Arumi karena ibunya yang telah merebut Joko darinya. Abah, sudahlah, jangan terus bersedih. Sekarang obati dia, biar dia cepat sembuh dan bisa bantu saya, seru Aida yang membuat Abah dan Arumi melerai pelukannya. Maaf, Abah terbawa suasana, Bu. Ya sudah, saya sama ibu masuk duluan. Abah urus saja sendiri anak sialan itu. Tanpa menunggu jawaban Aida meninggalkannya, Abah hanya menggelengkan kepala melihat sikap dan watak keras istrinya. Arumi hanya menunduk, menahan sakit dan perih di sekujur tubuh. Andai sebelumnya abahnya tak meninggalkan dia, mungkin tangannya masih baik-baik saja. Iya, Arumi yang menangis dan menangis setelah abahnya pergi. Dengan sengaja Aida mendorongnya hingga tersungkur, sehingga membuat tangannya mengenai ujung meja. Dan saat Aida menariknya, tangan Arumi tersangkut, sehingga menyebabkan luka dan patahnya tulang pergelangan tangannya. Namun beruntung luka itu tidak terlalu parah karena Aida dengan cepat melepaskannya. Maafkan Abah, nak. Abah tak bisa memberikan kamu kebahagiaan, ujarnya dengan suara lirih. Bahkan air matanya kembali menetes. Enggak Abah, Arumi bahagia sama Abah. Kamu tidak perlu berbohong, nak. Abah tahu perasaanmu. Arumi kembali menunduk. Perasaan sedih dilihatnya tak bisa disembunyikan di hadapan sang ayah. Harapan menjadi seorang gadis normal tak terlahir pada nasibnya. Seberapa kuat ia berusaha, selalu itu dan itu yang ia dapatkan. Andai ibu masih ada. Besok sayang, besok kita ke sana ya. Arumi mengangguk lalu memeluk abahnya dan menangis di dalam pelukannya. Tiba-tiba suara gemerisik dan kicau burung terdengar sangat merdu di pagi hari yang begitu indah. Sinar mentari pagi menyambut suasana yang terlihat berkicau. Arumi yang sedang menjemur pakaian tersenyum begitu senang. Rasa sakit dan perih tak ia hiraukan. Meski sesekali ia selalu tertatih karena tangannya selalu terasa ngilu kala digerakkan. Arumi, sudah selesai? Belum, Bah. Cepat, sebentar lagi kita berangkat. Mau kemana, Bah? Tanya Aida. Ke makam Latifah. Arumi rindu sama ibunya. Oh,
Setelah selesai, Arumi pun mengambil abahnya dan meminta untuk segera pergi ke makam ibunya. Aida dan Lia tak sama sekali melarang ataupun mengatakan sesuatu. Mereka seolah tak hiraukan Joko dan Arumi. Arumi berjalan berdampingan dengan Joko menelusuri jalan setapak yang penuh bebatuan. Arumi juga merangkai sebuah bunga yang ia petik sepanjang jalan, menuju pemakaman untuk ia persembahkan pada ibunya. Arumi memang terlihat seperti gadis pada biasanya. Hanya saja karena kondisi fisik yang sedikit berbeda dan keterbatasan mental, membuat ia selalu bertingkah seperti anak kecil. Ia selalu berteriak riang kala melihat seekor kucing, burung, dan hewan lainnya yang membuat hatinya gembira. "Lihat bah, aku buat rangkaian bunga ini, pasti ibu senang sekali," ujar Arumi yang merangkai bunga rerumputan untuk sang ibu. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.